Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi'. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita lihat surat Al-Maidah ayat 42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka atau orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Surat Al-Maidah ayat 42. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini yang pertama menguatkan ayat sebelumnya, yaitu di surat Al-Maidah ayat 41. Di situ ada ayat bunyinya, ada kalimat samma'una lil kadhib, ya, samma'una lil kadhib di ayat 41. Jadi orang Yahudi digambarkan oleh Allah, mereka sangat suka mendengar berita-berita bohong. Nah, ini perilaku tidak baik Bapak Ibu, maka tidak boleh kita ikuti. Berita bohong dalam konteks hari ini Bapak Ibu, kita melihat dari berbagai macam perspektif. Karena kita melihat sesuatu kan dengan alat ukur yang berbeda-beda. Kalau kita bicara hadis Bapak Ibu, contoh kita bicara hadis. Hadis itu kalau zaman kuno dibagi dua, hadis sahih dan hadis dhaif. Kalau zaman sekarang hadis itu dibagi 4. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Nah, jadi pembagiannya lebih luas. Kalau dulu hanya sahih dan dhaif. Nah, di ulama mutaakhirin itu membahas adanya hadis yang disebut dengan maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu adalah hadis hoaks. Nah, Bapak Ibu, hadis maudhu adalah hadis hoaks. Nah, ketika orang Yahudi digambarkan senang mendengar berita hoaks, informasi hoaks, maka kita jangan ikut-ikut mereka dengan mendengarkan hadis-hadis hoaks. Karena hadis hoaks ini juga beredar Bapak Ibu di kalangan masyarakat. Nah, berarti kita harus antisipasi itu. Tapi jenengan juga tidak boleh tasyadud, sidik-sidik duneke maudhu. Nah, tidak boleh begitu. Karena bedakan, ada 4 dulu. Sahih, hasan, dhaif, maudhu.
Nah, yang dua terakhir ini sering salah kaprah juga. Hadis dhaif dunekke maudhu padahal bukan maudhu. Atau sebaliknya, hadis maudhu dikatakan dhaif oleh orang yang tidak bisa membedakan. Lah ini yang perlu kita pahami bersama. Ojo gampang kula panjenengan menerima, nge-share, menjadikan pegangan hadis-hadis hoax. Nah, kita juga telinganya harus dijaga. Jangan suka mendengar hadis-hadis begitu. Mang ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita kaji. Oh, iki hadisnya piye? Apa meneh zaman sakniki zaman usum WA. Awal-awal Rejab niku kula nate entuk WA dikandani. Tapi kula mendel mawon. Begitu saya ditanya saya jawab. Tapi wong tidak ditanya ya saya ndak jawab. Ketika ditanya, Pak kondone ono wong bukan wong ya, WA-nya dikasih saya, terus ditanyakan, Pak iki ono WA sing sapa wonge ngandani wong poso bulan Rajab dhek bakal koyong ibadah 80 tahun. Ngandani tok lho nggih. Berarti ngandani setara dengan ibadah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kalau kita hitung 1000 bulan kurang lebih 80 tahun. Saya ketika ditanya saya menjawab. Saya mengutip dawuhnya Imam Besar Istiqlal masa lalu. Nah, sebelum Kiai Nazaruddin Umar, dulu Syekh Mustafa Yakub. Nah, beliau itu kan ulama hadis. Beliau menyampaikan, saya menduga ini gejala hadis palsu ini. Nah, jadi beliau menyampaikan begitu. Saya menduga dan cenderung yakin ya bahwa ini hadis kok ambune palsu ini. Ya kalau saya ditanya saya akan jawab dengan cara begitu. Nah, sehingga yang begitu-begitu ya mboten usah kula termasuk kula jenengan termasuk sing seneng ngrungokke. Iku ndak kaya wong Yahudi. Nah niki ayat iki. Sama'una lil kadhib. Senengane kok ngrungokke sing palsu-palsu. Ngrungokke sing ora cetha. Nah, yang begitu-begitu kalau kita tidak punya otoritas kemampuan ya udah tinggalkan aja. Ora duwe otoritas kan? Kalau punya kemampuan mengkaji silahkan dikaji. Oh iki statusnya piye? Nek mboten ngerti takon para ulama yang ahli di bidang itu. Cek di kitab-kitab ulama yang kompeten. Mboten usah biji dhewe. Wong kula jenengan mboten saged. Nah, tapi nek wis ngerti ana bijine, ya aja menolak. Wah, ra iso iku. Iki hadis tetep ora maudhu. Oh, berarti jenengan modeli memang seneng ngrungokke hadis palsu. Ana hadis sahih dicetakke ora semangat, mbasa hadis palsu dicetakke semangate pol. Kan kuwalik Bapak Ibu. Kuwalik. Nggih, kita harus fair. Jangan seperti orang Yahudi. Sama'una lil kadhib. Nggih. Lah itu kalau hadis mah enggak boleh. Nah, kalau cerita-cerita karangan boleh enggak? Nah, karangan itu palsu. Jenengan nonton film itu sahih apa maudhu kuwi? Maudhu atau fiksi ya? Fiksi kan tidak ada nyatanya kan? Nah, kalau yang begitu-begitu para ulama menyebut iku jenenge tamtsil. Kita tidak menggunakan pendekatan ilmu hadis. Oke. Ya, niki makanya kan begini, ada teman-teman yang memang agak terlalu kaku ya, kalau jenengan mboten usah. Kancil nyolong timun kuwi berita palsu. Kancil ngapusi boyo kuwi berita palsu. Berarti ora entuk disampaikno. Nah, pendekatannya pakai pendekatan ilmu
hadis, nganggo ilmu riwayah, ilmu dirayah, ya nyambung. Berarti kula jenengan nonton maca cerpen kuwi maca hadis maudhu. Cuma hadisnya bukan hadisnya Kanjeng Nabi. Kalau menisbatkan sesuatu bukan pada Rasulullah, maka tidak bisa dihukumi dengan memalsu hadis. Jadi teng mriki bedane. Makanya cerita fabel atau cerita-cerita legenda, cerita apa, yang penting tidak mengajarkan kemusyrikan, apalagi ada nilai-nilai positif di situ. Para ulama menyebutkan boleh. Boleh itu namanya tamsil, ya, membuat perumpamaan. Ning Quran akeh tamsil, masaluhum kamasalil ladis tauqadana. Aku jenenge tamsil, membuat perumpamaan. Koyo-koyo ono diskusi, padahal diskusi itu tidak pernah ada. Nah, cerita seperti itu fiktif. Kita sampaikan nek fiktif ya fiktif. Kuwi tenanan. Monggo ya jenenge film ya ora tenanan. Jadi tolong dibedakan Bapak Ibu, kita jangan suka mendengar berita-berita hoax, informasi-informasi hoax, berita-berita palsu, karena inilah yang menggerogoti ukhuwah umat Islam. Nah, ini wong sing disenengi wong Yahudi. Kuwi dawuh Gusti Allah ngoten niku, sama'una lil kadhib, jangan diikuti. Di kula jenengan sekali lagi aja ngelek-elek wong Yahudi tapi jebule dhewe ya kaya wong Yahudi. Ya kan padha wae juga nggih. Akaluna lisuhat. Wong Yahudi digambarkan di ayat ini seneng mangan barang haram. Ya. Jadi seneng mangan barang haram. Bapak Ibu, barang haram itu banyak ya. Tapi nek akaluna lisuhat berarti digambarke memang senengane mangan barang sing haram. Nah, ada satu ungkapan sebagian ulama menyebut kula jenengan itu punya kecenderungan Bapak Ibu. Jadi menungso niku punya kecenderungan kayak hobi atau kayak kebiasaan. Jenengan yang biasa minum air putih itu akan cenderung mencari air putih. Sing kulino ngombe kopi cenderung akan mencari kopi. Sing kulino ngombe teh bakal golek teh. Niku pun terpatri di otak bawah sadar. Nah, nuwun sewu itu kan kula gambarke teh kopi kalih air putih. Sakniki ngeten. Ada jalan halal untuk mencari rezeki, ada jalan haram. Ini jalannya Bapak Ibu. Podo-podo wong dodol, podo-podo wong dadi karyawan, podo-podo wong dadi pejabat. Cabangnya itu ada dua. Satu cabang halal, dua cabang haram. Mesti ono Bapak Ibu niku. Mesti ono. Lah nek akaluna lisuhat dhek niku puase nek entuk sing halal. Lah ini bahaya Bapak Ibu kalau sampai muncul pada diri kita, berarti kita sudah mempunyai karakter pemakan barang haram. Jadi jenenge akaluna lisuhat ngoten niku. Punya karakter seneng barang haram. Dadi nek halal ki ra enak Bapak Ibu. Nek haram dadine enak. Dodol kuwi nek ora ngapusi rumangsane ra iso bati. Nek ndak manipulasi, nek ora korupsi, ora iso entuk duit. Kene nguteke. Berarti wong kaya ngono kuwi jenenge akaluna lisuhat. Akaluna lisuhat. Jadi orang ini memang begitu Bapak Ibu. Di dalam otaknya, dalam pikirannya kalau dia jadi pejabat, nek aku orang manipulasi, ora iso entuk duit. Pikirane ngoten. Ndelalah dhek bener ora entuk duit tenan. Sesuk menggok sithik entuk duit tenan. Nah, ini cara bahasane hadis qudsi kan ana inda dzanni abdi bi kan. Saya itu dalam prasangka hambaku.
Kalau Allah disuudoni hanya bisa didekati dengan barang haram, Allah memberi rezeki dengan cara haram, maka Allah akan ngasih Anda rezeki dengan cara haram, karena itu menjadi karakter Anda. Mulane kula jenengan nggih kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Soalnya niki kita bicara tentang karakter. Akalun, wong sing akeh mangane. Nek wong cok mangan iku akiluna, mboten nganggo tasdid nggih. Nah niki akaluna, wong sing akeh mangane as-suhad, barang-barang yang tidak disukai oleh Allah, barang-barang yang haram. Mulane Bapak Ibu nggih, kula jenengan nggih kudu hati-hati. Maka kita hati-hati. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu untuk membangun karakter hati-hati itu? Sebelum dimakan tanya, iki hak saya bukan. Jadi umpamane saya mau minum ini, ki ana wedang telu ning ngarep, ini hak saya bukan. Saya harus cek dulu. Kalau saya berhak, oh iki disuguhke ning kene, di sini ada nih saya tok. Ketoke memang kanggo kula disuguhke. Selagi saya yakin ini saya, maka saya baru berpotensi untuk mau ngambil. Tapi kalau ini disediakan kene telu, wonge 5. Ah, hak iso apa Bapak Ibu? Kan durung cetha to niki. Durung cetha. Wong ana wedang suguhan telu sementara wonge 5. Berarti kan ada 2 yang tidak berhak. Lah sing ora berhak ki sing endi? Bisa tanya sama sahibul bait, Pak ini kagem sinten, monggo sing mundut berarti sing halal. Nah, berarti sing mundut sing halal. Sah, oke, ambil. Biasakan bertanya pada diri sebelum ngantongi duit, sebelum ngemplok panganan, sebelum ngombe, sebelum menerima apa-apa. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu, insya Allah kita terjauh dari hal yang haram. Tidak mutlak 100%, manusia tidak bisa, tapi tetap kita lebih terproteksi. Nah, niku penting Bapak Ibu. Ben kula jenengan mboten akalun alisuhat. Akalun alisuhat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mestinya kita ikuti Bapak Ibu. Berarti wong nek sesuatu itu kalau dia yakin halal baru dia ambil, baru dia konsumsi, baru dia miliki. Karena dia tahu halal wae dadi hisab, apa meneh haram. Dia juga tahu daging yang tumbuh dari makanan yang haram tidak pantas kecuali dibakar di neraka. Kan hati-hati. Hati ini bang mangan wae setengah hari, sesuk digebuki. Ala wegah men wong kula panjenengan maem sambel enake ra karuan mules 3 dina wae wegah kok sesuk mboten baleni kok. Napa kok kula panjenengan hanya makan sejumput, kemudian nyatanya kita mau dibakar selama 5 hari umpamane, kok gelemen meresikukan diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita menanggung resiko, mboten usah. Nah niki perlu Bapak Ibu kita kuatkan ya. Kita harus berusaha. Ya saya panjenengan ya harus berusaha. Saya pun ya berusaha seperti itu sekuat tenaga. Dicek iki halal dah, bisa ndak? Kalau ini tidak halal bagaimana cara mengembalikan? Bagaimana cara memanfaatkan dan sebagainya. Jadi memang harus ada upaya itu. Jadi semacam alat lah, ada warning system yang ada di dalam diri kita. Karena kita orang awam Bapak Ibu, rezeki yang kita dapat, yo kadang ora patek cetha barang. Nah, itu harus kita akui. Tapi kan kita punya filter. Oh yo, ngene. Punya filter. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, harus hati-hati agar kita tidak termasuk akalun alisuhat. Nah ini karakter wong Yahudi mboten apik, kula jenengan hindari sejauh mungkin. Nah sekarang alih
bahasan, tapi satu ayat masih. Jika mereka atau orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan. Nah, ini Nabi diberikan kesempatan. Nek ana wong Yahudi teko ning ngene jenengan wahai Rasul, ya. Jadi datang untuk apa? Minta putusan. Maka jenengan punya dua pilihan. Fahkum bainahum au a'rid anhum. Hukumilah mereka, ambil keputusan untuk mereka atau tidak usah. Monggo dua-duanya dipersilahkan. Nah, mungkin panjenengan bertanya-tanya, lho kok iso wong Yahudi kok njaluk keputusan karo Nabi? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, orang Mekah dan Madinah tidak ada yang melihat Rasulullah itu punya cacat amanah, tidak ada. Satu pun tidak ada. Abu Jahal itu mungsuhan karo Kanjeng Nabi. Ya. Abu Sufyan mungsuhan karo Kanjeng Nabi. Dan yang lain itu mungsuhan, perang bahkan mungkin gelut. Tapi tahukah Bapak Ibu? Abu Jahal, Abu Sufyan itu kalau mau pergi ke luar daerah, maka harta benda berhargane, mbah emase, mbah duwite, mbah wis sing berharga sing iso disimpen, titipke Kanjeng Nabi. Lho, ora lucu kuwi. Sesuk ngunek-unekke, sesuk nitip. Aneh kan itu. Badune, Muhammad, kamu saya boikot. Kamu kalau ndak berhenti, sobek-sobek mulutmu. Ibaratnya ngoten. Bareng ngono sesuk, Mat, aku meh lunga, Mat. Aku tulung ya nitip iki piye iki ya. Ngono Kanjeng Nabi ya gelem. Kan dia lucu, hubungannya itu lucu. Mereka bisa membedakan akidah petentengan tenan mereka, bisa paten-patenan tenan ibaratnya begitu. Tapi begitu muamalah, titipnya kalau Kanjeng Nabi. Sehingga Bapak Ibu, ketika Rasulullah hijrah, ya, Rasulullah hijrah, kenapa beliau itu terakhir? Ada beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah Rasulullah sibuk mengembalikan titipane wong kafir. Wah iki isih do dititip aku dikekno bal kuwi gek hijrah. Lha Rasulullah ki ngoten niku. Nah, reputasi seperti itu kan masih sampai ke Madinah. Ning Madinah niku Bapak Ibu. Jadi ning Madinah niku kan suku Yahudi itu dari Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ada suku asli Madinah namanya suku Aus dan Khazraj. Maka nanti muncul 4 ini: Qainuqa, Nadir, Aus, Khazraj. Kalau Aus dan Khazraj itu bukan Yahudi. Bani Nadir dan Bani Quraidah itu Yahudi. Nah, mereka kan biasa jenenge sak kampung nggih, sak wilayah. Kan ya akhirnya wong Bani Aus, ya, Bani Khazraj itu ya mudeng ajaran Yahudi. Ya mungkin kula nggambarke kaya wong Indonesia lah. Wong Indonesia niku walaupun jenengan takon wong Kristen, kula kinten ngerti dhek nek wulan Ramadan wajib poso. Terus ono Lailatul Qadar. Wong Kristen ngerti Bapak Ibu, wong tangga-tangga ngerti. Nek salat sedina wajib ping 5 niku akeh ngertine. Karena mereka interaksi dengan orang mukmin. Nah sama suku Aus, suku Khazraj itu yang ngerti tentang ajaran-ajaran Yahudi meskipun mereka bukan Yahudi, ngertilah. Sampai suatu saat mereka itu tahu menurut keyakinan wong Yahudi bakal ono nabi anyaran. Wis pokoke ono nabi bal ikilah mboten suwe meneh. Nah, ada seseorang namanya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu tokoh di situ ya anulah pemuka lah. Nah, dia itu penasaran kondone wong Yahudi cerita meh ono nabi, ning Mekah ana wong ngaku nabi. Lalu dia mengutus
pembantune, ya, mengutus pembantune tolong sampean golek celah kanggo Muhammad. Nah, kok Muhammad nabi tanya kuwi dhek sifate kaya ngapa mangke di checklist. Bal mulih checklist. Iya, sifate persis kaya sing diceritake tangga-tanggane awake dhewe. Akhirnya Abu Musa kan penasaran, malani dhewe. Begitu ketemu lah kok iya bener. Lalu dia masuk Islam. Nah, ini ceritanya wong Madinah kan ngoten. Nah, begitu orang Yahudi, orang Madinah mulai banyak kan, pada saat mereka haji, mereka haji itu, orang Madinah kan banyak haji ke Mekah, Bapak Ibu. Jenengan ngeten iki sebelum saya lanjut. Jenengan ojo bingung, wong Yahudi hajine teng pundi? Ning Mekah. Wong Nasrani kajine teng pundi? Teng Mekah. Wong ateis kajine teng pundi? Ning Mekah. Wong sing ora duwe agama, penyembah berhala kajine ning Mekah. Jadi zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus atau sebelum Nabi menaklukkan kota Mekah, Mekah niku digawe kaji wong kabeh. Mulane Raja Abraha ngamuk masalahnya kan, lho aku Kristen tak gaweke bangunan sing apik kok malah milih bangunan kotak. Dhek nesu akhire pengen menghancurkan Ka'bah. Kan ceritane ngoten. Lah biyen kuwi kaji bedane karo sakniki niku mung setunggal. Yaiku kaji biyen tekan Mina tok. Mboten tekan Arafah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh Al-Hajju Arafah. Kaji kuwi Arafah. Sebab Arafah kuwi sing bedake antarane kaji zaman biyen dengan kaji zaman saiki. Bedane teng mriku. Lah Rasulullah itu waktu mendakwahkan kuwi kan gerilya ning ngene wong kaji, Bapak Ibu. Jadi biyen wong kaji kuwi nek tawaf ya ana sing macane ala Kristen, ala wis pokoke macam-macam, ana sing wudo barang kan niku teng Mekah, Bapak Ibu. Mulane biyen kuwi nek pengen genah heterogen ya cetok nek kaji heterogen tenan. Dan itu sudah menjadi undang-undang internasional, siapapun tidak boleh ditolak untuk haji. Nah itu Rasulullah menggunakan kesempatan antawis tahun 10 beliau mulai pendekatan kepada orang-orang yang haji. Teko, Bapak saya, ya pokoknya promosi lah, aku ini nabi, aku nabi ngomong sama orang ini. Nah, ini orang Madinah akhirnya kan tanggal 10 dikenalkan, tanggal 11 mulai merasuk, tahun ke-12 Bai'atul Aqabah 1, tahun 13 Bai'ah Aqabah 2. Maka jenengan jangan bingung, loh Rasulullah ning Madinah kok disambut tolak al-badru. Ya iya, memang sebelumnya sudah disiapkan. Sebelumnya sudah disiapkan. Ini wong Madinah, Bapak Ibu. Nah, wong Madinah niku ya seneng-seneng susah onone Nabi. Begitu datang ternyata pengaruhnya meluas. Termasuk pengaruh dalam memberi keputusan. Karena siapapun yang diputusi Nabi itu mesti nganggap adil. Sehingga ayat ini muncul. Ya. Ayat ini kan muncul. Muhammad, nek ana wong Yahudi teko ning nggone jenengan. Dhek njaluk putusan. Dhek njaluk putusan. Iki piye hukume? Sampeyan Muhammad silahkan, mau kau putusi ya monggo, mau kau tolak ya monggo, wong Yahudi silahkan, ndak apa-apa, bebas. Meh dihukumi monggo, meh ditolak silahkan. Nggih. Lho nek sampeyan nolak mboten usah wedi, mengko lek bahayani kanggo aku, ndak. Di sini dijamin oleh Allah, wa in tu'id anhum fala yaduruka syai'a. Kalau engkau menolak untuk memberi keputusan kepada mereka, menghukumi mereka, maka jangan khawatir, mereka tidak akan bisa untuk menyakitimu. Tidak bisa. Jadi Rasulullah punya jaminan lah, punya garansi.
Lah nek sampean kok pengen ngukumi boleh. Wa in hakam tafahkum bainahum bil qist. Dan ketika engkau menghukumi mereka, maka hukumilah mereka dengan adil. Nah ini yang menjadi cikal bakal Piagam Madinah. Nah ini mangke karena Piagam Madinah itu di sini ana wong Kristen bang, ana wong Kristen, ana wong Yahudi, ana Sobiin, ada Majusi, ada Muslim. Itu Piagam Madinah kan mengayomi itu semua. Nah, ketika bicara hukum, maka prinsip hukumnya adalah wa anihkum bainahum bil adl. Niku prinsip perintah Gusti Allah marang Kanjeng Nabi. Maka Bapak Ibu, ini kan hukum universal sebenarnya. Kula panjenengan meh apa wae ngukumi wong Yahudi tetap satu prinsipnya. Wa anihkum bainahum bil adl. Makanya Bapak Ibu, kula jenengan sengit ya sengit, tapi nek ngukumi ya ora kena sengit. Betul piranto. Ketika kita menghukumi sesuatu, tidak boleh emosi menghukum, itu dosa. Hakim mau menghukumi, nek cara kitab-kitab fikih klasik, cara Imam Al-Mawardi kan beliau menjelaskan tentang bagaimana orang menjadi pemimpin, Imam Al-Mawardi. Nah, beliau itu menjelaskan seorang pemberi keputusan tidak boleh dalam keadaan tertekan, tidak boleh dalam keadaan menahan pipis, tidak boleh menahan BAB, tidak boleh sedang ada bermasalah dengan istri, tidak boleh ketika dia emosi, tidak boleh. Nah, jadi menghukumi sesuatu itu kudu prinsipe adil. Nggih, niku perintah Gusti Allah. Nggih, perintah Gusti Allah. Mulane kula jenengan nggih menghukumi Yahudi Nasrani ya adil. Nah, ini kadang Bapak Ibu yang menjadi titik tengkar umat Islam ngoten niku. Wong ngukumi wong Islam karo wong Yahudine dibenerno, wong Islame disalahno dunekke antek Yahudi. Bahaya, jenengan ndak boleh begitu. Tapi yang nek ngoten niku terus Kanjeng Nabi ngukumi antara Ali bin Abi Thalib dengan wong Yahudi. Ternyata dimenangke wong Yahudi. Apa meh ngunekke Kanjeng Nabi lebih membela Yahudi? Ya tidak boleh begitu. Ketika Amr bin As, gubernur di suatu daerah, menggusur yang digusur kuwi wong Yahudi. Dilaporke karo Umar bin Khattab menyampaikan, kembalikan, aku gak peduli meh ke masjid meh ke apa, balik ke. Kuwi nek zaman saiki dibuli ning netizen iki antek Yahudi. Antarane masjid karo napa? Omahe wong Yahudi malah benerke wong Yahudi. Lu tidak begitu cara berpikirnya. Kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Hukumi mereka dengan adil. Nah ini yang kadang tidak dipahami oleh sebagian kita. Maka kita itu jadinya sengit kesengitan, seneng kesenengan. Padahal kula jenengan ya kudune landasan itu adil. Nah, tidak memihak. Kita memihak pada satu, kebenaran dan keadilan. Wah nek niku terjadi Bapak Ibu hebat tenang. Nah itu kita mulai dari diri kita. Mboten usah adu-adu tekan ndi ngunekke, wah ini pemimpin tidak adil. Wong kita sendiri kadang tidak adil. Tidak bisa kita dandani wong liya nek dhewe mboten niat dandani awake dhewe. Nah makanya Bapak Ibu ayat ini mengingatkan kita yo Gusti Allah niku mengkritisi perilaku wong Yahudi, tapi yo ngongkon adil terhadap orang Yahudi. Iki cetok sama unalil kadhib ku elek, akaluna li suhud ku elek, tapi nek dhek teko ning ngene jenengan kok njaluk putusan, nek jenengan kok memilih memutuskan, putusi dengan adil. Nah, adil niku abot. Innallaha yuhibbul muqsitin.
Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Jadi Allah menyukai orang-orang yang adil apapun. Loh, nek wong Yahudi meh ora adil kepada kita, itu urusan dia. Apa njuk kula panjenengan dhek ora adil karo dhewe-dhewe engko balas dendam. Ah, itu bukan ajaran itu. Itu bukan ajaran kalau itu. Itu emosi. Ya emosi apapun ya bukan ajaran agama, walaupun pelakunya adalah beragama. Jadi monggolah ini mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana menghukumi orang lain. Kita katakan Yahudi agamanya batil, perilaku masyarakatnya sebagaimana disebut ini batil, tapi nek ngukumi tetap kudu kon adil. Nah itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.